Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini dikhususkan untuk kamu yang suka diskusi, debat, dan analisis. Di sini kita akan mendengar beragam argumen, lalu menimbangnya secara kritis. Tidak jarang, sebuah pernyataan terdengar meyakinkan di awal, tapi ternyata punya banyak celah ketika diteliti lebih jauh. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Tujuannya sederhana, melatih kita supaya tidak mudah percaya begitu saja dan terbiasa melihat sesuatu dari berbagai perspektif. Jadi, mari kita jadikan debat sebagai sarana belajar, bukan sekedar adu mulut. Setelah Yesus mati untuk menjadi tebusan bagi dosa manusia akan gagal? Jawabannya tidak sama sekali. Dari mana saya tahu? Matius 26 ayat 24. Matius 26 ayat 24 saya bacakan. Ini perkataan Yesus langsung. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Jadi saya jabarin bang, saya sampai di situ aja. Jadi Yesus berkata rancangan Allah itu pasti terlaksana, itu maksudnya. Entah dengan cara apapun. Gini ya Bang Loding, kita ini kan ngomong penyalipan, kita loh, Anda dan saya hidup di abad 21, tahun 2025. Kenapa kita bisa ngomong Yesus disalib? Karena kejadiannya seperti itu. Kejadiannya sudah terekam dan sudah terjadi menjadi fakta dan peristiwa, disalib. Tetapi adakah skenario, bisakah Yesus menebus manusia dengan cara yang lain? Bisa, tetapi kan tidak tercatat. Nah ini yang harus kita pahami struktur berpikirnya ya. Sekali lagi, bisakah Yesus menebus manusia dengan cara yang berbeda bukan disalib? Bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Apa yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa? Tetapi kita bertemu di tahun 2025. Sebentar bang, bentar saya selesaikan. Kita bertemu di tahun 2025 ini dengan satu skenario yang sudah valid, yaitu apa? Yesus mati di atas kayu salib, sehingga itulah menjadi bahan obrolan kita hari ini. Gitu. Oke, baik. Coba Anda bacakan saya Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Kalau abang yang bawa dalil, abang yang baca. Kalau saya yang bawa dalil, saya yang baca ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya telah didengar. Menurut Anda doa Yesus itu dikabulkan atau tidak itu? Dikabulkan. Doanya minta apa itu? Diselamatkan dari maut. Dari maut. Maut itu apa menurut Anda? Kematian, kebinasaan. Ada beberapa. Kematian, iya. Kebinasaan juga. Ketika, kebinasaan juga. Oke. Ketika Yesus meminta doa kepada Bapa agar diselamatkan dari maut, ya, menurut Anda Yesus mati atau tidak? Mati, tapi tidak binasa. Kan? Berarti tidak selamat. Sebentar. Apakah dia mati dan tidak bangkit-bangkit sampai hari ini? Sebentar. Konsep pemahaman antara maut di dalam Islam dan Kristen itu beda, Bang. Oh, bahwa di dalam beda. abang, di dalam pemahaman abang mungkin mati selesai, udah gitu ya. Tapi kalau berarti berarti di dalam kekristenan ini ada dua mati. Jadi yang pertama mati dalam artian tubuh mati ya, gampang lah ya. Saya rasa itu nggak perlu saya jelasin, tubuh mati selesai. Iya. Tetapi ada yang kedua bang, kebinasaan. Dua. Nah abang berarti ada dua kematian di Kristen. Tidak. Pengertian mati itu dia memiliki beberapa pengertian yang harus kita pahami. Yang pertama tadi mati tubuh, mati, ya dead, ngerti kan? Itu satu. Yang kedua binasa. Nah apa arti binasa? Saya terangin biar abang nggak bingung, karena abang saya kan bingung ini. Silakan. Yang dimaksud dengan binasa bang, nggak dibangkitkan, tinggal dalam kematian itu, atau tinggal dalam penghakiman. Itu kematian yang kedua.
kata Yesus. Oh, jadi pemahaman Jadi, sabar. yang Jadi abang- sabar. Jadi pemahaman mati di kekristenan, pemahaman mati di kekristenan ini, yaitu terselamat dari maut itu, terselamatkan dari mati itu berarti mati dulu, setelah itu bangkit. Itu selamat Salah dari satunya. kematian. Jadi bukan Kalau cuman, tidak bukan selamat, cuman satu-satunya. Iya, sabar. Ini saya paham nih, saya paham di konsep kekristenan nih. Jadi di konsep kekristenan itu, kalau selamat dari kematian itu, dia harus mati dulu, setelah itu dia bangkit. Itu baru dikatakan selamat dari kematian ya. Jadi gini Bang, saya jelasin ya, biar abang clear gimana? Sekali lagi ya, saya Iya. hanya membagikan pengetahuannya. Masalah abang nggak terima itu kan sudah nomor 2 ya, kita kan hanya sharing. Iya. Ingat Bang, Kejadian 2 ayat 16 tadi. Pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Kita start dari pengetahuan dulu, dari dasar pengetahuannya, dari akar permasalahannya. Dan mereka makan kan, mereka wajib mati. Makanya kita jangan heran. Saya rasa nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak akan mengalami kematian. Wajib mati. Iya Pak Teo, begini, semuanya. saya minta poinnya saja begini Pak Teo. Oke. Di Ibrani 5 nomor 7 itu kan, di Ibrani 5 nomor 7 itu kan Yesus berdoa kepada Bapa agar dia selamat dari kematian. Ya. Pemahaman saya ini ya. Pemahaman saya itu, misalnya saya kasih contoh sama Pak Teo. Ada satu jembatan yang setiap orang lewati jembatan itu selalu mati, jatuh mati. Nah, saya mau lewat jembatan itu. Saya sudah tahu nih setiap orang yang lewat sini pasti mati. Nah, setelah itu saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan, saya mau lewat jembatan ini. Tolong selamatkan saya dari kematian. Nah, tiba-tiba doa saya ini didengar, doa saya diterima, dikabulkan oleh Tuhan. Otomatis ketika saya melewati jembatan itu, saya tidak akan mati. Karena doa saya telah dikabulkan oleh Tuhan. Berarti selamat dari maut itu, berarti dia tidak akan mati, dia selamat. Nah sekarang apakah pemahaman Kristen itu, selamat dari kematian itu dia mesti mati dulu, setelah itu dia bangkit, itu baru dinamakan selamat dari kematian atau bagaimana Pak Teo? Ya, jadi balik lagi ya. Jadi supaya clear kita kepada akar masalahnya, kata maut. Kan begitu ya. Ibrani 5 ayat 7. Abang kan Iya, kata mati kan, maut itu kan mati. Iya, maut mati ya. Karena di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Iya. Kita bedah logika. Kalau maut di sini yang dalam arti nggak akan mati, saya rasa kalimat ini atau ayat ini menjadi tidak logis. Nah, Tidak logis, terus? Bang. Dapat nggak? Maksudnya pelan-pelan kita. Sekali lagi, Iya, saya pelan-pelan. highlight ya, biar abang dapat pelan-pelan. Kalau yang dimaksud di sini bahwa sanggup menyelamatkan Yesus supaya tidak mati, itu justru membuat ayat ini termasuk Yesus tidak logis. Karena apa? Ingat. Kejadian 2 ayat 16. Tidak ada satu manusia pun yang tidak terkutuk. Mereka semua harus mati. Wajib. Makanya saya katakan tadi, abang harus memahami makna maut di sini apa? Kebinasaan. Dan ini didukung oleh ayat Alkitab di dalam kitab Mazmur. Saya perjelas dengan kitab Mazmur 16 ayat 10. Mazmur 16 ayat 10. Dikatakan di sana, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dipercaya oleh orang Kristen, khususnya para pakar nubuatan, Mazmur 16 ayat 10 ini berbicara atau nubuatan tentang Yesus. Dikatakan di sana apa? Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Apa yang dimaksud di sana? Bukan mati dalam tidak bisa mati daging, tetapi tidak tinggal di dalam kebinasaan. Jadi harus clear, Bang. Bukan poin di situ yang terselamatkan dari maut itu poinnya selamat dari begini Pak Teo. Selamat dari maut itu pemahaman Kristen seperti apa?
kalau saya sebagai orang Islam selamat dari kematian itu atau selamat dari maut itu berarti saya tidak akan mati. Itu pemahaman saya. Ya. Pemahaman saya sebagai Islam itu selamat dari maut itu berarti saya tidak akan mati. Nah sekarang menurut Kristen, menurut Pateo, selamat dari maut itu apakah mati dulu setelah itu bangkit, itu baru namanya selamat dari maut atau tidak mati dia? Jadi Bagaimana coba? Jadi pemahaman abang tadi itu nggak logis, karena tidak ada. Nah, yang satu logis manusia bagaimana? yang Silakan. Tidak bisa. Ya, pemahaman abang tadi itu tidak logis. Justru pemahaman abang tadi nggak logis, karena setahu saya tidak ada manusia yang bisa selamat dari kematian. Nggak ada. Jadi ini bukan bicara tentang kematian tubuh. Maka itu saya katakan lagi, sekali lagi balik. Kan perbedaan kita adalah kalau bagi saya, bagi kami nih, kalau namanya mati, maut itu ya mati. Jadi kalau saya berdua jangan mati, ya jangan mati tubuh. Wah, itu malah menjadikan abang itu tidak logis. Bukan maut ini artinya apa sih maut ini? Ya, itu yang saya terangkan dari tadi. Maut di Iya, dalam sabar. pengertian. Ya, Maut artinya apa? Biar saya catat. Salah satunya mati tubuh. Salah satunya. Mati. Tetapi bukan cuman Oke. itu. Bukan cuman itu. Tetapi juga kebinasaan. Kebinasaan ini artinya apa? Kebinasaan artinya tinggal di dalam kematian itu tidak dibangkitkan. Gitu, Bang. Iya, itu saya begini Bang, itu saya paham. Nah, yang dimaksud di ayat 7 ini menyelamatkan Yesus dari kebinasaan itu. Bukan menyelamatkan dari kematian daging itu, bukan. Makanya begini Bang, berarti pemahaman kekristenan ini selamat dari maut itu mati dulu, setelah itu bangkit. Baru itu namanya selamat dari maut. Iya, kan ininya, sebentar. Kan targetnya kan adalah hidup kekal, Bang. Hidup kekal loh targetnya. Sebentar, saya baca ya. Iya. Yohanes 3:16. Kita kembali sebentar. Kita kembali ke sabar. Kembali ke skenario utamanya. Kita kembali ke skenario asal. Yohanes 3:16 apa katanya di sana? Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, tolong ikuti saya, Bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Loh, kembali ke pengetahuannya loh, Bang. Jadi kalau abang mengklaim atau mencoba melabeli tidak binasa itu artinya tidak mati tubuh, itu unlogic, Bang. Nggak logik jadinya. Nah, maksud saya, kita jangan sampai bentur, mohon maaf di sini. Karena kita harus relate kepada pengetahuannya. Yohanes 3:16 yang dimaksud di situ supaya setiap orang percaya tidak binasa bukan maksudnya tidak mati, bukan. Tidak binasa artinya apa? Tidak tinggal di dalam kematian itu, melainkan kalimat penutupnya Bang itu perhatikan. Saya paham. Beroleh hidup yang kekal. Jadi arti maut itu menyelamatkan dari maut, kembali ke Ibrani 5 ayat 7, bukan Yesus nggak mati-mati secara tubuh, tetapi tidak tinggal dalam kebinasaan. Kan udah saya terangin dari tadi, Bang. Iya betul, saya paham. Saya paham penjelasan abang tadi, makanya saya catat di sini contoh. Jangan dulu Anda potong. Jadi pemahaman di dalam kekristenan itu selamat dari maut itu adalah ketika mati, setelah itu dia bangkit, baru itu namanya selamat dari maut. Kalau dia tidak selamat dari maut, berarti dia mati, binasa tidak bangkit-bangkit, berarti dia tidak selamat dari maut. Betul kan? Jadi pemahaman kekristenan ini selamat dari kematian itu berarti dia mesti mati dulu, baru bangkit. Kan? Baru bangkit, baru itu namanya selamat. Mati, Bang. Iya, dengar dulu Bang. Dengar dulu baru abang potong. Ini kan pemahaman abang. Pasti berbeda dengan kalau pemahaman saya Bang. Pemahaman saya sebagai orang Islam. Kalau selamat dari kematian itu Bang, berarti saya tidak akan mati. Kalau selamat dari kematian ya. Nanti tetap saya mati, tapi nanti hari akhir sana. Begitu. Misalnya ada orang mau bunuh saya nih. Ada orang besok, misalnya besok saya dapat hukuman mati misalnya. Besok saya dapat hukuman mati. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya ini besok mau dapat hukuman mati, tolong selamatkanlah saya. Tiba-tiba doa saya didengar, berarti besok saya tidak mati itu. Itu namanya selamat dari maut. Tetapi berbeda sama Kristen. Kalau di Kristen ini, selamat dari maut itu berarti mati dulu. Setelah itu bangkit,
baru itu namanya selamat dari maut. Ya? Udah boleh saya jelasin? Udah boleh saya tanggapi? Atau bagaimana ini? Coba Anda begini, sedang bingung ini. Anda tanggapi begini. Anda tanggapi pertanyaan saya itu bagaimana pemahaman Kristen tentang selamat dari kematian. Ya. Kalau binasa karena itu saya tahu. Kalau binasa itu dia mati tidak bangkit-bangkit, itu binasa abadan selama-lamanya. Binasa kan? Dia tidak bangkit, itu tidak selamat, dia binasa. Ya. Nah, selamat dari kematian ini bagaimana? Silakan. Ya, jadi gini aja biar cepat kita. Yang abang bilang tadi sudah benar. Jadi maut sudah itu benar. bukan berbicara tentang kematian tubuh. Karena kalau kematian tubuh itu wajib bang. Karena itu kutuk yang disandang oleh seluruh ras manusia sampai akhir nanti. Jadi bicara maut itu adalah kebinasaan atau tidak bangkit. Yesus itu mati apa? Mati tubuh atau mati apa? Mati tubuh lah. Mati tubuh. Nah, berarti begini Pak Teo. Berarti setelah dia mati 3 hari dia bangkit ulang. Berarti itu namanya selamat dari maut. Iya. Berarti orang itu kalau macam misalnya selamat dari kecelakaan. Berarti orang itu mesti celaka dulu. Setelah itu jatuh luka berobat, baru dia pulang ke rumah. Itu namanya selamat dari kecelakaan. Konsepnya kan beda. Kan kita yang sedang bicarakan ini kan bukan konsep umum bang. Ini konsep keimanan. Iya, saya analogi konsep kan. pandangan. Saya analogi. Nggak bisa. Jadi gini, kalau abang pakai analogi itu, saya mau tanya ke abang, anak kunci itu ibunya yang mana? Jadi Lah, maksud saya, anak kunci. kita nggak bisa. Ya makanya kan, abang bingung kan? Coba anak kunci. Masa begitu? Ada nggak istilah anak kunci? Ada nggak istilah anak kunci? Ada nggak istilah anak tangga? Saya akan tanya balik Iya, ke Bang iya. Loding, mana bapaknya, mana ibunya? Jadi maksud saya gini, kita nggak bisa menggunakan pengertian tertentu itu digeneralisir kepada semua bidang, apalagi kepada apa yang tertulis di Alkitab. Jadi abang nggak bisa bilang kalau di Alkitab berkata selamat dari maut, berarti tubuhnya harus mati dulu baru dia bangkit, itu selamat dari maut. Berarti kalau saya berdoa selamat dari kecelakaan, saya harus kecelakaan dulu. Ya itu terminologi atau perbandingan yang nyeleneh namanya bang. Oke. Nggak sama konsepnya. Oke, berarti poinnya begitu saja ya. Berarti pemahaman kekristenan ini selamat dari kematian itu berarti dia mati dulu. Setelah itu bangkit. Itu baru nama Jadi selamat dari kematian ya. Jadi saya terangkan ya, biar abang nanti nggak balik Oke, lagi kepada silakan terangkan. kecelakaan. Iya, Ya, fokus kepada ke selamat dari maut ini. Fokus ke selamat dari maut nih. Karena kalau binasa saya tahu dia mati tidak bangkit-bangkit, itu binasa. Tubuhnya binasa. Ya. Udah boleh saya terangkan? Oke, silakan. Tolong jangan dipotong ya, tolong jangan dipotong. Tadi Bang Loding bilang nggak dipotong, ya udah saya berhenti gitu kan. Jadi maksud saya kita harus clear. Abang jangan sangkut pautkan dengan berdoa minta tidak celaka. Kita harus clear dulu. Abang jangan bawa ke sana karena kan maksud pengertiannya itu nggak sejalan dengan istilah berdoa dari maut di dalam kekristenan, itu nggak sejalan. Artinya kalau abang bawa konsep berdoa supaya tidak celaka itu nggak bisa dipakai, apalagi dipaksakan terhadap makna maut yang ada di dalam Ibrani 5 ayat 7. Ya, saya pertegas itu dulu biar abang jangan balik ke sana. Beda konsepnya. Nah, kembali kepada Ibrani 5 ayat 7. Apa yang abang sampaikan tadi sebenarnya sudah benar. Tanpa saya perlu jelaskan ulang pun itu sudah cukup. Bahwa istilah maut bukan cuma mati tubuh. Tetapi seperti yang saya bacakan di dalam Mazmur 16 ayat 10 tadi, termasuk didukung oleh Yohanes 3 ayat 16, maut itu bicara tentang kebinasaan. Atau kata kebalikannya tidak masuk kepada hidup yang kekal. Nah itu kebalikannya. Jadi abang harus pahami terminologi itu atau pemahaman itu. Saya tutup penjelasan itu. Jadi sekali lagi, Ibrani 5 ayat 7 maksudnya bukan Yesus selamat dari mati tubuh. Enggak, karena itu enggak logis bang. Semua manusia harus mati sesuai dengan kutub yang mereka terima. Tetapi yang dimaksud adalah selamat dari kebinasaan kekal. Silakan Bang Loding. Iya, makanya itu berarti selamat dari maut itu pemahaman di dalam kekristenan ini, dia mati tubuh, setelah itu dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Itulah namanya
selamat dari kematian, selamat dari maut. Begitu kan? Begitu kan? Kalau pemahaman di Islam itu, kalau selamat dari maut berarti saya itu tidak mati. Kalau pemahaman di kekristenan, selamat dari maut itu dia mati tubuh dulu, kan? Setelah itu dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Begitu kan? Ya, ya. Beda pemahaman memang kita. Ya, gitu. Iya, memang beda pemahaman. Setiap kali abang berbicara, mencoba berbicara dengan Kristen yang benar, dan abang memang dengan maksud ingin ngobrol dengan serius, pahami perbedaan itu. Karena supaya jangan nanti abang bentur dengan seorang Kristen ketika bicara tentang maut, akan tektokan terus gitu. Padahal konsepnya berbeda. Bukan, permasalahannya begini Pak Teo, tidak ada Kristen yang jujur seperti Pak Teo. Padahal pemahaman Masa saya sih? begitu. Banyak lah. Pemahaman saya Banyak. begini. Dengar begini. Pemahaman saya begini. Kalau di Islam, Islam punya pemahaman atau Islam punya keyakinan, selamat dari maut itu berarti tidak akan mati kita. Ya? Itu tidak akan mati. Contohnya begini. Saya kasih analogi ulang ya. Saya